Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baginda iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama pelajaran tafsir surah Ad-Duha. Dan ini adalah bagian yang kedua. Dan sebelum kita menyelami pelajaran-pelajaran yang berharga di dalam surat yang mulia ini, ada baiknya kita mengulang kembali bacaannya dan mendengarkan kembali maknanya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Artinya wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam tatkala mulai gelap gulita dan mencekam. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Sungguh Tuhanmu Muhammad tidaklah meninggalkan dirimu dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia yang engkau tempati saat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu dan engkau pasti akan meridainya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah sebelumnya dia mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu dia memberikan naungan untukmu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dia telah mendapatimu dalam keadaan tersesat, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan bukankah dia telah mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu dia memberikan kekayaan mencukupimu. Fa ammal yatima fala takhar. Maka dari itu, adapun anak yatim janganlah engkau hardik, engkau bentak. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang minta-minta janganlah engkau usir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan padamu, maka ceritakanlah nikmat itu kepada manusia, tentunya bila ada manfaatnya dalam hal seperti itu. Inilah dia tentang surah Ad-Duha, sebuah surat yang turun setelah surah Al-Fajr dengan waktu yang sangat lama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira Allah telah meninggalkannya, bersamaan dengan cemooh celoteh orang-orang musyrikin yang mengatakan Muhammad telah dicampakkan oleh Tuhannya. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Dia kebingungan sekarang. Maka dari itu Allah menurunkan surat ini dan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai nikmat Allah yang Allah curahkan kepadanya dan janji Allah tentang nikmat yang besar yang akan Allah limpahkan. Dan telah kita pelajari bahwa Allah bersumpah dengan waktu untuk menyatakan bahwa karunia itu telah Allah limpahkan.
Allah bersumpah dengan waktu siang dan malam yang di situ Allah menyatakan Allah selalu bersama para rasulnya. Allah tidak pernah meninggalkan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan menjaga rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina." Dan sabarlah engkau Muhammad dengan hukum Tuhanmu, dengan syariatnya, dengan ketetapannya, dengan takdirnya. Sabarlah engkau menjalani semuanya itu. Fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau adalah dalam pengawasan kami. Engkau bersama penglihatan kami. Tidak satupun kejadian itu lewat dari pengawasan kami terhadap dirimu. Ini surat At-Tur ayat 48. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan karunia besar dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan pula penjagaan Allah 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula maknanya bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan walaupun sesaat Rasulnya yang telah diutus olehnya kepada manusia. Ya. Allah selalu bersamanya. Allah selalu mengawasinya. Allah selalu mencurahkan karunia-Nya. Dan pada ayat sebelumnya atau surat sebelumnya yang telah kita bahas bagaimana karunia Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami telah angkat sebutan namamu wahai Muhammad bersama dengan sebutan nama kami. Yaitu ketika seorang menyebut nama Allah, manusia juga menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika adzan berkumandang, ada asyhadu an la ilaha illallah, dan selanjutnya ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran buat kita semua bahwasanya sebagaimana Allah tidak meninggalkan Rasulnya, karena Rasul itu adalah sosok yang mengajarkan umat di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan keteladanan dan semacamnya. Maka ini adalah pelajaran dari Allah kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun manusia di zamannya mencemooh, berceloteh dan semacamnya yang menunjukkan kebencian mereka, yang menunjukkan keangkuhan mereka, bahkan mereka sampai kemudian mengembargo orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka itu sudah ada jawabannya. Artinya manusia yang diuji oleh Allah dan dia merasakan kesendiriannya, sebenarnya ujian itu telah ada sebelumnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat bahwasanya akhir kesudahan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan pula bahwasanya akhir kesudahan itu ada di tangan kaum muslimin. Ya. Maka seorang pantang untuk mundur, pantang untuk menjadi pecundang, pantang. Lihat ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang karunia Allah yang besar. Ya, terlebih Allah ungkapkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia yang engkau huni sekarang ini. Lihat bahwasanya perjalanan kita dalam menuju kampung akhirat, perjalanan kita dalam menuju kampung akhirat tidak ada yang kepada kampung yang lainnya. Pintu pertama kampung akhirat adalah kematian. Dan bila kematian itu dijumpai oleh seorang tanpa diiringi dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, musibah. Ini musibah. Tetapi bila orang itu meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah keberkahan dan kebaikan. Keberkahan dan kebaikan. Karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini karunia Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulnya dan orang-orang yang bersamanya. Tidak akan pernah. Ya. Tidak akan pernah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.
Allah selalu bersama orang-orang yang istiqamah. Ini pelajarannya. Ya. Tidak ada hamba yang ketika dia istiqamah di jalan Allah ditinggalkan oleh Allah, dicampakkan. Tidak. Justru Allah mengangkat derajat mereka dengan cara apa? Dengan Allah memberikan ujian. Memberikan ujian kepada mereka untuk menguji apakah mereka orang yang jujur atau tidak. Bahkan letak surganya mereka di mata Allah ada pada kesungguhan mereka di situ. Ya, semakin mereka beristiqamah di jalan Allah, jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surga Allah sangat dekat untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan yang harus menjadi catatan Nabi Muhammad bahwasanya akhirat itu lebih baik bagimu daripada duniamu. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan jangan engkau pedulikan dunia, akhirat itu lebih baik bagimu, ya, akhirat itu lebih baik bagimu. Ini pelajaran buat kita pula bahwasanya wacana atau paradigma seorang mukmin adalah bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik di akhirat nantinya. Sehingga dunia adalah sebagai bahan pijakan untuknya dan baginya. Dunia hanya sebagai bahan pijakan, tempat untuk meraih akhirat yang jauh lebih baik. Andai kata Allah limpahkan kepadanya dunia, maka dia bukan kemudian menyombongkannya dengan fasilitasnya, tetapi dia jadikan dunia ini sebagai sarana untuk meningkatkan dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang dunia itu? Yang Allah katakan mata'un qalil, yang Allah katakan walal akhiratu khairul laka min ula, bahwasanya dunia itu, bahwasanya akhir itu lebih baik daripada dunia. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 197 atau 196, Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kalian ini ditipu oleh orang-orang kafir yang aktivitasnya cuma hilir mudik di muka dunia, di muka bumi ini. Ya, mereka hilir mudik ke sana piknik, ke sini piknik, ya, menikmati pariwisata sana sini dan yang lainnya. Apa kata Allah? Mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam. Kemudian mereka tempatnya di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan sungguh neraka jahannam itu tempat yang paling buruk. Neraka jahannam tempat yang paling buruk. Ya. Maka jangan kita tertipu. Enak ya jadi orang-orang kafir itu tanpa halangan dan yang lainnya. Mereka bisa berbuat ini, itu dan yang lainnya. Ya. Kata Allah, mata'un qalil. Jangan tertipu kalian, itu kenikmatan yang sedikit. Berapa banyak orang-orang yang dalam kenikmatan tersebut sebenarnya terkotak kenikmatan itu. Sempit sedikit kenikmatan tersebut. Dan akhir kenikmatan itu adalah tidak nyaman. Ya. Akhir kenikmatan dunia ini adalah rasa capek dan bosan. Dan kemudian apa yang dikeluarkannya jauh lebih busuk dan lebih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Itu dunia. Sedangkan akhirat berbeda. Akhirat berbeda. Makanya Allah katakan tentang dunia, mata'un qalil. Itu adalah kenikmatan yang sedikit. Ya. Summa ma'wahu jahannam. Kemudian tempat mereka dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan itu sungguh seburuk-buruk tempat kembalian. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda."
Dan sungguh Tuhanmu Muhammad akan memberikan kepadamu karunia-Nya yang itu membuat engkau sangat ridha dengannya. Ya. Di akhirat nanti karunia Allah jauh lebih besar. Sebagaimana karunia Allah di dunia ini sangat besar. Ya, yang itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di antara hamba-hamba yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kenikmatan akhirat, yaitu surga? Rasulullah mengatakan di situ kenikmatannya belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah terlintas dalam benak pikiran manusia, belum pernah. Itu surga. Andai kata kita duduk merenungkan tentang kenikmatan surga itu, lalu kemudian kita menggambarkan dengan kenikmatan manusia yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, kenikmatannya, ya, maka sungguhnya surga jauh lebih baik daripada itu semuanya. Ya, surga jauh lebih baik daripada itu semuanya. Ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah baina an ya'isha fid dunya ma sya'allahu an ya'isha wa baina ma indahu fakhtara ma indah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang Allah tawarkan kepadanya, apakah dia memiliki kehidupan dunia selama apa yang Allah inginkan untuknya, ya, atau dia memilih karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur panjang atau memilih karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah. Apa yang terjadi? Hamba ini memilih karunia yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dunia. Ya. Coba bayangkan. Rasulullah memilih apa yang ada pada Allah. Ayat ini atau ayat tadi walal akhiratu khairul laka minal ula, dengan hadis ini sempat membuat Abu Bakar Siddiq menangis terisak-isak. Ditanya, ada apa gerangan? Kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar Siddiq, tahukah kalian siapa yang dimaksud Rasulullah SAW? Ada hamba Allah yang Allah tawarkan kepadanya untuk hidup selama yang dia mau atas kehendak Allah, atau dia memilih kematian dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan. Hamba ini memilih karunia Allah dan mengenyam kenikmatan yang Allah janjikan. Ya, kata para ulama, terutama Imam Muslim mengatakan, sungguh ini ayat, sungguh ini hadis adalah perkara yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang memilih karunia-Nya. Dan ini berbeda dengan kita manusia. Kebanyakan di antara kita memilih karunia dunia, kaya raya, sehat, ya, naik pangkat, sukses dan semacamnya. Coba lihat bagaimana orang mengasih semangat. Selamat ya sukses. Selamatnya ya atas nilai yang bagus. Selamat dan yang lainnya. Ya. Yang itu ternyata ujung-ujungnya adalah bersifat materialistis. Ya. Rasulullah SAW meninggalkan semuanya itu. Pernah Rasulullah SAW di akhir hayatnya memiliki lebih dari 100 ekor onta. Apa yang terjadi? Disembelih semuanya di jalan Allah. 100 disiapkan oleh Allah untuk disembelih. Ya. 63 onta disembelih Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. 35 onta diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk supaya Ali bin Abi Thalib menyembelihnya, dan kemudian dagingnya semuanya dibagikan pada fuqara wal masakin. Kaya Rasulullah SAW, tapi dia terhipnotis oleh kekayaannya. Kenapa?
Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada perkara yang duniawi. Dan Allah berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu karunia-Nya yang itu engkau akan ridha. Dan pertanyaannya adalah apa karunia Allah yang terbesar untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah tidak meninggalkannya? Banyak. Ya. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna atainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Ketika Rasulullah tampil sebagai seorang Rasul, mengajarkan ilmu kepada umat, maka ilmu itu diambil oleh umat. Umat yang menjalankan ilmunya, itu adalah pahala tersendiri pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita lihat berapa jumlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Ya. Miliaran. Dan itu menjadi sarana ilmu yang bermanfaat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang manusia itu mati, 3 terputus amalnya. Sedekah jariah yang terus mengalir, ilmu bermanfaat yang terus mengalir, dan kemudian apa? Doa anak yang soleh. 3 ini yang tidak akan terputus. Lah masing-masing umat Rasulullah berperan seperti anak kepada beliau sebagai ayahandanya. Bersolawat kepadanya, berdoa untuknya. Ini kebaikan. Masing-masing umatnya Rasulullah menjalankan syariat Islam. Mereka dapat pahala dan Rasulullah dapat pahala. Ini kebaikan. Jadi, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, semuanya mengalir kepada orang yang meninggal. Dan ini ada pada Rasulullah SAW dari para sahabatnya, para umatnya, dan sebagainya. Ya, makanya pahala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pahala yang paling besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang karunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, bahwasanya di sana ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Di mana antara itu mil jaraknya, manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat luas. Semuanya kepanasan, keringat besar mengucur sampai mengenai sungai, sampai menggenangi mereka sesuai dengan amal mereka. Masing-masing ingin supaya ini urusan disegerakan. Datanglah mereka kepada Adam, gak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, gak bisa. Para ulul azmi yang lainnya didatangi untuk menyelesaikan perkara ini, gak bisa. Mereka akhirnya mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berdoa. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau akan diberi. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah di tempat yang mulia tersebut agar Allah menyudahi perkara yang terjadi. Maka disitulah kemudian mulai ditegakkan persidangan, ditegakkan keadilan, ditegakkan yang namanya hisab, amalan perhitungan manusia atau perhitungan amal manusia. Ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat luar biasa pemberian Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Sebagai seorang Nabi yang Allah katakan, Inna atainakal kautsar, kami telah berikan kebaikan yang sangat banyak. Apa dia kautsar itu nanti adalah sungai di sorga, diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, pemberian Allah yang lainnya adalah syafaat.
Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat atas izin Allah SWT. Ini yang kemudian dikatakan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan karunia kepada Muhammad sehingga engkau ridha. Masya Allah. Ya. Dan setelah itu ketika Allah SWT menyebutkan karunia-karunianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang telah lama Allah berikan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah wahai Muhammad, Allah telah memberikan kepadamu karunia-Nya berupa tempat naungan untukmu ketika Dia mendapatimu sebagai anak yatim. Kita tahu Rasulullah SAW terlahir sebagai seorang anak yatim. Ayahnya meninggal ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika Rasulullah SAW belum sempurna penyusuannya. Ya, belum genap 2 tahun. Meninggal ibunya, yatim piatu. Akhirnya kakeknya yang merawatnya, yaitu Abdul Muttalib. Tak lama usia kakeknya wafat. Kemudian Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Dan dari Abu Talib ini Rasulullah SAW tumbuh dewasa sampai menjadi nabi, sampai mendapatkan perlindungan dari pamannya. Ya. Ini yang Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia Tuhanmu wahai Muhammad telah mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu Dia memberikan tempat naungan untukmu. Ya. Ini karunia besar. Rasulullah SAW tidak terlantar. Ada orang-orang yang siap untuk mengasuhnya dengan penuh cinta kasih. Bismillah. Dengan penuh cinta kasih. Allah sebutkan pula karunia Allah yang lain. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati Muhammad dalam keadaan tersesat, lalu Dia memberikan petunjuk kepadamu? Rasulullah enggak mengerti apa-apa. Orang enggak mengerti apa-apa, apalagi Rasulullah sosok yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini sosok Rasulullah bermodal amanah, bermodal kesetiaan, bermodal akhlakul karimah. Rasulullah SAW menjadi orang mulia. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Rasulullah SAW dianggap sebagai al-amin, orang yang bisa dipercaya, memiliki cara pandang yang mulia, pola penyelesaian masalah yang bijak. Ya, itu Rasulullah SAW. Sampai kemudian membuat tertarik hatinya Khadijah untuk kemudian menawarkan diri agar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menikah dengannya, walaupun dia seorang janda. Dan darinya kemudian Khadijah memberikan anak-anak Rasulullah SAW. Semua anak Rasulullah SAW masih hidup dari Khadijah. Kemudian meninggal satu persatu. Ya, meninggal satu persatu. Anak beliau meninggal semuanya sebelum Rasulullah SAW meninggal. Yang tersisa Fatimah, meninggal 2 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya. Lihat karunia nikmat yang sangat luar biasa ini. Kata Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada dhal. Yang jelas Rasulullah enggak bisa membaca dan bisa menulis. Nabiul Ummi, dia adalah seorang nabi yang ummi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Jumat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Surah Jumat ayat yang kedua. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kalian seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dari diri kalian sendiri. Rasulullah Muhammad SAW la yaqra' wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Allah berikan petunjuk kepadanya, Allah turunkan wahyu kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah wahai Muhammad kami berikan kepadamu ruh
min amrina, atas perintah kami. Ruh maksudnya di sini adalah Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang mana sebelumnya engkau tak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu perkara iman. Engkau tak mengerti. Karena engkau adalah orang yang tersesat. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi dengan Al-Quran ini kami jadikan, ya, Al-Quran cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki dan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah sosok yang benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Rasulullah. Dahulunya kamu tak mengerti apa-apa, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan untuk memberikan petunjuk kepada seorang hamba, mustahil ada kekuatan yang bisa memalingkannya. Mustahil. Ya. Semua kita adalah sosok yang dal. Sebagaimana Rasulullah SAW sosok yang dal, yaitu tersesat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepadanya, mengangkat diri sebagai seorang rasul, melimpahkan wahyu kepadanya sehingga dia menjadi mulia. Dan ini karunia yang luar biasa. Dan ini karunia pula buat kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sebagai umat atau hamba Allah yang tersesat. Kita enggak mengetahui apa-apa. Kita enggak mengenal bagaimana beribadah kepada Allah. Kita enggak mengetahui siapa itu Allah. Kita enggak tahu apa-apa. Apa itu surga enggak tahu. Tapi Allah limpahkan kepada kita petunjuk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapat petunjuk dari Allah, sehingga Allah memuliakannya. Dan ini jalan kita menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama apa yang Allah beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun firman Allah untuk kita agar kita kemudian introspeksi diri. Ya. Ini karunia Allah. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang sebelumnya tak mengerti apa-apa, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Bahkan petunjuk itu lebih. Kenapa? Allah menjadikan kita makhluk yang menulis. Allah menjadikan kita makhluk yang membaca. Ya. Lebih. Karena kita menulis dan karena kita membaca, maka tidak ada alasan untuk kemudian kita membantah Allah. Tidak ada. Dan sungguh karunia Allah yang terbesar kepada kita adalah hidayah. Petunjuk agar kita tahu apa hakikat kehidupan dunia ini, apa tugas kita di dalamnya, dan kemana langkah kita, apa endingnya. Di sini. Ya. Kalau seandainya seorang itu disempitkan oleh Allah dunianya, tapi dia mendapatkan hidayah Allah yang dengannya dia merasakan nikmat, maka itu sungguh karunia Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena hidayah ini mengantarkan kita kepada akhirat yang benar. Yang Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik untukmu daripada dunia. Ditambah lagi karunia Allah yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah Allah telah mendapati wahai Muhammad sebagai seorang yang fakir, miskin, la tamliku syai'a, engkau tidak mendapati apa-apa, engkau tidak memiliki apa-apa, fa'aghna, lalu Allah memberikan kekayaan dan kecukupan kepadamu. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang masalah ini. Salah satunya surah Al-Fat ayat 20. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah berjanji kepadamu wahai Muhammad, ya, Allah akan melimpahkan kepadamu
ghanimah, harta-harta rampasan perang yang jumlahnya sangat banyak yang engkau akan meraihnya, dan seterusnya. Ya. Kelihatannya Rasulullah SAW dalam masanya hidupnya penuh dengan peperangan membela agama Allah. Tapi di balik itu Allah sediakan karunia yang luar biasa. Karena ketika Rasulullah SAW mempertahankan agamanya ini, kemudian mendapatkan serangan musuh, maka Rasulullah SAW ketika mempertahankan agama ini, mendapatkan kemenangan, serangan musuh itu berbalik menjadi harta yang sangat melimpah bagi Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya. Yang dahulu mereka dikejar-kejar, yang dahulu mereka miskin, menjadi kaya raya dengan masalah itu. Menjadi mulia dari semuanya. Ya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim pantang untuk menjadi umat yang pesimis. Menjadi umat yang ragu dengan karunia Allah. Pantang. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini, dia berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah telah mewajibkan dirinya untuk memberikan karunia rezeki kepada makhluk tersebut. Maka pantang bagi kaum muslimin untuk putus asa. Makhluk saja dikasih, ular dan semacamnya dikasih oleh Allah, binatang dikasih, ya. Mereka yang terbatas kemampuannya dikasih oleh Allah, apalagi manusia yang diberi kekuatan pikiran, kekuatan fisik, ya, yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu jangan pernah pesimis. Jangan pernah pesimis. Ya, tidak ada yang pesimis dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang kafir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Peringatan Allah kepada Rasulullah SAW, peringatan Allah pula kepada kita. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah dahulunya, wahai Muhammad, mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Allah berikan kekayaan. Rasulullah SAW tampil sebagai orang yang kaya raya di akhir hayatnya. Tetapi semuanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian menumpuk kekayaan lalu kemudian tidak menjalankannya di jalan Allah, tidak. Ya. Ini karunia Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tugasmu Muhammad setelah ini semuanya, setelah karunia itu kami berikan padamu, dan setelah engkau mengetahui kami tidak meninggalkan engkau walaupun sesaat, siang malam engkau di hadapan kami, siang malam engkau dalam pengawasan kami, dan ini pun pengawasan kami pada umatmu, siang malam kami terus bersama mereka, karunia kami demikian besar pada mereka, maka fa'ammal yatima fala taqhar. Hati-hati dengan akhlakmu. Hati-hati dengan akhlakmu. Anak yatim jangan engkau bentak. Jangan sewenang-wenang kepada anak yatim. Mereka anak yang lemah, yang seharusnya engkau ayomi. Ya. Dan di sini seharusnya kita sadar pula sebagai kaum muslimin yang diberi kecukupan oleh Allah, diberi kesempurnaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak yatim. Jangan engkau telantarkan. Apalagi datangnya kepadamu, jangan engkau bentak. Ya. Kemuliaanmu ada pada mengopaini mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah.
Aku dengan orang-orang yang mengayomi anak yatim seperti dua jari ini di surga. Dekat sekali. Ya. Tidak hanya itu. Anak yatim punya orang tua, punya bunda. Yang mustahil bundanya harus keluar rumah untuk kemudian mencari sesuatu yang bisa untuk menjaga mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Ingat tugas kalian. Ingat tugas Muhammad. Engkau harus menaungi mereka. Sebagaimana Allah telah mencurahkan penaungannya, karunia-Nya kepadamu. Makanya kata Rasulullah SAW, apa? As-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang menyayangi janda-janda. Orang-orang yang ngopeni janda-janda. Sehingga dia nggak perlu keluar rumah. Kebutuhannya tercukupi. Anaknya tercukupi. Dia kemudian fokus mendidik anaknya. Kal mujahid fi sabilillah. Kedudukan mereka yang ngopeni itu seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jangan sampai mereka turun gunung. Atau istilahnya sekarang keluar rumah. Ada di perempatan-perempatan jalan. Ya. Sebagian lagi tak tahu kemana arahnya. Ada pula putus harapan. Ada pula di antara mereka yang menjual badan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana kita? Bukankah ayat ini mengajarkan kepada kita betapa besar karunia Allah kepada kita? Dan bukankah ayat ini menyindir kita? Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan engkau terlantarkan. Jangan kau pentak-pentak. Mentang-mentang dia nggak punya orang yang mengayominya, kau boleh bertolak pinggang. Enggak. Ya. Allah tegaskan lagi, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang meminta, jangan engkau usir. Ya, dasar pengemis. Enggak. Apa yang bisa kau berikan? Berikan pada mereka. Dulunya kita nggak punya apa-apa, Allah berikan kekayaan kepada kita. Dulunya kita bodoh, Allah berikan ilmu kepada kita. Dulunya kita lemah, Allah kuatkan kita. Maka dari itu, tugasmu mengayomi mereka. Tugasmu peduli pada mereka. Allah hanya minta ini. Ya. Allah hanya minta ini. Ya, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, Rubba ash'asin madafuhun indal bab law aqsama ala Allah la barrah. Berapa banyak orang-orang peminta memituk-ngetuk pintu rumah manusia. Dia minta dikasihani atas apa yang dia derita, tapi dia tertolak dari pintu-pintu rumah manusia. Lau aqsama 'ala Allah la barra. Ada kata orang seperti ini ketika ditolak oleh manusia, sumpah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditimpakan kehancuran kepada orang-orang yang menolong mereka. La barra, Allah pasti kabulkan doa mereka. Jangan sombong kita. Mentang-mentang kaya dan berkuasa, lalu kemudian bertolak pinggang pada mereka, tutup mata dan kadar mereka. Ada tugas yang kita lakukan di sini atas kewajiban yang Allah berikan pada kita, atas karunia yang Allah berikan pada kita terhadap mereka. Dan Allah nyindir kita di akhir ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan karunia yang Allah berikan pada dirimu, ceritakan pada manusia. Karunia yang telah Allah berikan pada dirimu, ceritakan pada manusia. Ceritakan pada manusia bukan untuk sombong, tidak. Ceritakan kepada manusia bukan untuk ujub, tidak. Ceritakan kepada manusia untuk takabur, tidak. Enggak. Ya. Ceritakan kepada manusia untuk menunjukkan kau hebat, tidak. Ceritakan kepada manusia untuk menunjukkan betapa nikmat Allah telah besar kepada dirimu. Dulu kau siapa? Dari mana? Ya. Kau tak punya apa-apa. Kau sengsara. Kau gak punya ilmu pengetahuan apa-apa. Allah berikan kemampuan untuk berfikir kepadamu. Allah mudahkan studimu. Allah mudahkan urusanmu.
Allah bukakan pintu usahamu. Allah limpahkan rezeki kepadamu. Ya. Yang seharusnya itu menjadikan engkau tunduk, adab asor, rendah hati. Ya. Betapapun berlimpahnya harta yang kau miliki, betapapun kekuatan fisik yang engkau miliki, betapapun kekuasaan yang engkau raih, adab asor, itu semuanya amanah. Yang harus dengan itu semuanya engkau bisa mengayomi mereka semuanya. Inilah pesan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dalam ayat ini, dalam surat ini. Yang ini pesan pula dari Allah kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah telah berikan contoh yang sangat banyak dalam masalah ini. Rasulullah telah memberikan nasihat yang sangat besar dalam masalah ini. Tinggal kita, apa kita menjadi hamba Allah yang keras kepala, keras hati, sombong diri? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah sementara yang Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang benar-benar bersyukur kepadaku. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bukan sedikit ini. Ya. Jadilah kita orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang sedikit ini, ya, pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dan orang yang bersyukur atas nikmat Allah SWT, Allah limpahkan rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Bila kalian bersyukuri karuniaku, aku limpahkan rezeki itu kepadamu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang kembali kepadanya, mensyukuri karunia-Nya, dan menjadikan apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat ini, entah ilmu pengetahuan, entah kekayaan, entah kekuatan, menjadi sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman dan takwa, untuk meningkatkan ibadah, amal saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah untuk menaungi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.